Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, kita alhamdulillah bisa kembali berjumpa. Saya Hilbram Dunar, sama-sama kita di rangkaian program Ramadan di Metro TV yang merupakan rahmat semesta alam, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa di Tafsir Al-Misbah sudah bersama Pak Quraish Siap. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga saya ingin menyapa untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Majelis Ta'lim Mahdiyah dan Majelis Ta'lim Madinah. Assalamualaikum Ibu. Juga bintang tamu juga Mbak Elma Tiana, Mbak Wulan Guritno. Assalamualaikum, terima kasih hadirannya. Nanti punya kesempatan juga untuk bertanya. Di kesempatan kali ini akan kami mulai masih membahas mengenai surat Hud dari ayat 116 sampai selesai. Silakan. Iya, ayat-ayat yang lalu itu, episode sebelum ini memberi pesan-pesan kepada Nabi. Pesan utamanya, beragamalah secara moderat. Hidup moderat. Yang paling bagus itu moderasi. Terlalu kaya juga enggak enak, terlalu miskin juga enggak enak, ya kan? Misalnya itu ya. Kita lanjutkan ayat kita. Ada pesannya yang kedua, bahwa lakukan kebaikan kalau sebelumnya melakukan keburukan. Mudah-mudahan kebaikan itu menghapus keburukan. Lalu bersabarlah. Tabahlah dalam hidup ini. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Sebelum ayat-ayat ini, Allah sudah menceritakan kisah para nabi yang umatnya membangkang para nabinya, sehingga Allah menjatuhkan siksa kepada mereka. Ada gempa, ada macam-macam, angin ribut, ada ini. Nah, baru di sini dikatakan, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Sungguh, maksudnya sungguh sangat disayangkan bahwa generasi terdahulu itu tidak ada yang mengikuti jalan lurus, tidak ada yang berusaha melakukan hal-hal yang bisa melanggengkan kebaikannya. Ulu baqiyah itu artinya melakukan kegiatan yang langgeng kebaikannya. Saya mau beri contoh. Kalau kita melakukan suatu amalan yang khusus, tidak kita perhatikan untuk Allah atau bukan, itu langgeng atau tidak? Bisa langgeng di dunia, iya kan? Di akhirat sudah hilang. Nah, orang-orang yang dinamai ulu baqiyah ini, orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang amal-amalnya itu langgeng sampai hari kiamat. Dia temukan ganjarannya di sana. Ada orang berbuat baik tapi tidak ikhlas. Dia dapat ganjaran atau tidak? Di dunia dia dapat, tetapi tidak langgeng sampai ke akhirat. Kita itu ingin nama kita baik di dunia dan di akhirat. Maka kembali kepada ayat kita ini, Allah berfirman, sungguh sangat disayangkan bahwa generasi-generasi yang lalu itu tidak ada atau sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaatnya bersinambung sampai hari kemudian. Mereka itu sungguh sangat disayangkan tidak menghalangi terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini. Saya pernah katakan, kerusakan di bumi itu macam-macam. Betul? Menebang pohon, kerusakan di bumi. Merusak jalan, kerusakan di bumi. Memfitnah, kerusakan di bumi. Memecah belah antara umat, kerusakan di bumi. Menarik, ayat ini berkata, biasanya kita dengar itu amar ma'ruf, nahi mungkar. Ayat ini berkata menghalangi melakukan pengerusakan di bumi. Dia tidak katakan dan menganjurkan melakukan perbaikan di bumi. Yang dia tekankan menghalangi melakukan. Nah, kenapa begitu? Orang yang atau begini, yang mana lebih diutamakan, menghalangi kerusakan atau menganjurkan kebaikan?
Yang mana lebih baik? Oke. Yang mana lebih baik? Anda tidak bohong atau Anda sedekah? Tidak bohong. Jadi kita harus mendahulukan mencegah yang buruk. Yang mana, saya sering kasih contoh, yang mana lebih baik? Mandi tidak pakai parfum atau pakai parfum tidak mandi? Ya kan? Di sini mereka itu tidak ada yang mencegah kepada kemungkaran. Karena kalau sudah yang buruk dicegah, dunia ini pada dasarnya udah baik. Yang merusak itu setan kita. Sungguh sangat disayangkan, dan generasi-generasi terdahulu itu tidak ada di antara mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga langgeng. Mereka itu tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini. Tapi terus ayat ini, illa qalilan, memang ada sedikit saja di antara mereka yang melakukan itu. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit, tetapi ada sedikit di antara mereka, dan mereka itulah yang kami selamatkan. Sedang orang-orang yang berlaku zalim itu lebih mementingkan kemewahan duniawi sehingga mereka tenggelam dalam kemewahan duniawi, tidak ingat akhirat, pokoknya mau bermegah-megah saja. Wa kanu mujrimin, mereka itu adalah orang-orang yang amat durhaka, pendurhaka. Itu kegiatan orang-orang dulu. Itu yang dicatat di sini. Kita lanjutkan nanti bagaimana terhadap kita. Kita break dulu sebentar, terutama nanti akan dibahas mengenai mencegah ternyata lebih baik daripada memperbaiki, karena pada dasarnya dunia ini sudah baik. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Perbedaan ada yang bisa ditoleransi, ada perbedaan yang mengantar kepada perselisihan.